Perkenalkan, nama saya Ita Rusvitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 2, aksi yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dengan materi pokok unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Selamat menyaksikan. Jadi, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Apakah ada yang tidak masuk? Coba ya, kita absen dulu. Anissa Marisa. Hadir. Oke. Dema. Hadir. Diki. Hadir. Faras Hasib. Jelas semuanya hadir dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Amanda, yuk silahkan dipimpin teman-temannya. Tempat duduk jabrak. Berdoa mulai. Ya kan? Terus kita belajarnya agak malah semangat-semangat. Nah, supaya kita tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Siapa yang bisa tepuk semangat? Saya. Oke, semuanya bisa. Mbak Saka yang pimpin. Yuk, dihitungi. 1. Tepuk semangat. Satu lagi kita bisa tepuk. Yes, oke, semangat bisa? Biar kita tambah semangat, karena tadi kita baru upacara memperingati hari apa? Pahlawan. Karena kita akan jadi pahlawan juga, ya kan? Iya, yuk. Tepuk 1. Kurang kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 3. Saya. Nah, seperti kebiasaan yang sudah kita lakukan, kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang kita nyanyikan hari ini yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya bisa? Kita dengan lagu, nanti kalian harus nyanyi ya semangat sesuai dengan semangat pahlawan kita. Siap? Siap. Kelas 5 siap? Siap. Kita play dulu. Bareng-bareng. Si kecil. Sampai tepuk tangan, yuk.
lagi yang lain? Itu cerita apa? Cerita rakyat sudah pernah belum? Sudah. Apa contohnya kalau cerita rakyat itu? Malin Kundang, Temu Mas boleh. Kalau yang dongeng apa? Kancil. Nah, banyak sekali ya di perpustakaan kita. Selain perpustakaan kita, kita juga bekerja sama yaitu dengan perpustakaan daerah. Dan pakai mobil itu, ya kan? Nah, di perpustakaan daerah pernah kalian meminjam buku di sana? Sip, bagus sekali. Banyak sekali bacaannya. Banyak. Bu, kenapa toh? Kok langsung tanya tentang buku-buku? Nah, ada tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu ya? Nah, kita akan belajar yaitu babnya, bab 2 di dalam materi bahasa Indonesia. Bab 2 buku jendela ilmu. Materi pokoknya unsur-unsur intrinsik cerita. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalau kalian itu sudah mulai berpikir, kita mau belajar itu apa ya Bu? Yang pertama, melalui pengamatan video cerita pendek, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Di materi yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang buku apa dan apa? Fiksi dan non-fiksi. Apa perbedaannya kalau fiksi dan non-fiksi itu? Fiksi itu yang nyata, kalau yang nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Ya kalau yang non-fiksi? Nyata. Nah, di dalam buku-buku itu, di dalam bukunya, adakah cerita-cerita? Ada. Nah, di dalam cerita itu pasti ada yang disebut dengan orangnya. Orangnya itu apa namanya ya? Tokoh. Kemudian misalnya terjadinya sore hari itu apa ya? Iya, latar waktu. Nah, itu termasuk unsur apa tadi? Intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Masih ingat tidak? Unsur yang ada di dalam cerita. Nah, kita akan pelajari itu. Oke. Sebelum masuk ke materi tersebut, selain kalian itu membaca buku, pernahkah kalian melihat video cerita? Kalau tadi kan baca buku, nah sekarang video. Pernah? Ada yang belum pernah? Semua sudah pernah ya? Pasti kalau di rumah suka main apa? YouTube. Iya, main YouTube. Nah, jadi cerita-cerita tadi bisa kita lihat di YouTube. Salah satu cerita yang pernah kalian lihat di YouTube, cerita apa? Apa Mbak Tasya? Si Kancil. Ada ceritanya ya, ada filmnya ya. Filmnya apa itu? Pada zaman dahulu. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah video. Lalu nanti dari video tersebut kalian akan mencari unsur intrinsik-intrinsiknya. Ada berapakah unsur intrinsiknya? Ada 7. Bisa disebutkan salah satu? Tema. Iya, ada tema. Salah 2, ada lagi alur. Yang ketiga ada lagi tokoh dan penokohan. Yang keempat apa lagi? Latar cerita. Kemudian yang kelima sudut pandang. Yang keenam yang ketujuh oke. Di bahan ajar yang sudah Unita berikan, itu sudah ada keterangannya masing-masing. Tema apa, kemudian alurnya apa. Nah, coba perhatikan dulu cerita atau video yang berisi tentang semut dan burung merpati. Sambil kalian mencoba mencatat sedikit-sedikit yang ada di dalam cerita itu apa saja. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Oke, siap. Sudah siap mendengarkan? Sudah siap mendengarkan, menyimak, melihat? Sudah. Oke. Sekarang kita play. Yang belakang kelihatan? Semut dan burung merpati.
semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini semut, maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih merpati, kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemburu ke hutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Oh tidak, pemburu itu akan melindungi merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepas tangannya hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku semut. Sama-sama, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Ceritanya tadi berjudul Semut dan Burung Merpati. Mau diulangi sekali lagi atau langsung menentukan? Langsung saja. Oke. Nah, di sini Bu Nita akan membagi dalam beberapa kelompok. Ada 14 anak, satu kelompok 2 orang saja. Jadi teman sebagainya saja ya, tidak usah berpindah. Nah, kemudian Bu Nita akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian bekerja sama dengan kelompoknya mengisi LKPD. LKPD di sini yang sudah Bu Nita buat itu sudah ada petunjuk-petunjuk penggunaannya. Nah, kalian tadi diminta untuk memperhatikan atau menyimak video tentang semut dan burung merpati. Lalu setelah itu kalian menuliskan unsur intrinsik dari cerita tersebut. Kalau dari video sama dari buku, kalian lebih tertarik yang mana? Video. Kenapa? Iya, karena gambarnya bergerak. Kalau yang di buku bergerak tidak? Tidak. Kadang bukunya sudah usang ya, sudah tidak berwarna lagi. Kalau yang di video berwarna tidak? Iya, tetapi walaupun bukunya itu sudah usang, tetap harus kita baca karena tadi buku adalah jendela ilmu. Nah, sekarang dengan menggunakan video tadi nanti kalian tuliskan ada berapa unsur intrinsik yang kita pelajari? 7.
saja sampai pada amanat. Butuh waktu berapa lama? Berapa? 20 menit cukup? Cukup. Nanti setelah itu di dalam LKPD ada pertanyaan singkat yang harus kalian jawab. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada. Nanti dituliskan di bagian atas nama kelompok, kemudian nomor absen masing-masing. Misalnya Tasya dengan Mas Diki. Tasya garis miring Diki, di bawahnya nomor absennya berapa? Sudah paham ya? Silakan berdiskusi dengan kelompok selanjutnya. Tulis aja. Jadi tulis yang mana? Nanti yang bermaksud. Kelompok siapa ya yang sudah selesai duluan tadi? Kelompoknya Mas Raka, Mbak Nafisa, Mbak Nisa, terus Mas Hasi, Mbak Tasya, Mbak Nasya udah. Oke. Diselesaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, no, yang keras. Perkenalkan saya Tasya dan teman saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu unsur intrinsit dari domain semut dan burung merpati. Unsur intrinsit dibagi menjadi 7 yaitu ada tema, alur, tokoh, cerita, kata cerita, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur intrinsit dari domain semut dan burung merpati bertema sikap saling tolong menolong, beralur maju karena yang semut yang ganda terbelah diselamatkan oleh merpati dan burung merpati yang nyaris mati diselamatkan oleh semut. Tokoh dan menokohkan, semut baik dan membalas budi dari seekor merpati. Burung merpati baik dan suka menolong, pemburu jahat. Kata cerita, kata tempat, hutan, dan sungai. Kata waktu, siang hari. Kata suasana, senang dan tegang. Sudut pandang, semut itu akan melupakan kejahatan merpati. Di merpati, berterima kasih pada semut yang menolongnya. Gaya bahasa, baku dan tidak baku. Amanat, selalu bersikap gaya suci kepada orang yang telah menolong semut kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semut watak berhati dan mau membalas budi. Burung merpati watak baik hati dan menolong dan penggerak. Ya, Tasya, silakan. Iya, tokoh antagonisnya siapa? Iya, bapak pemburu tadi, bapak-bapak ya ada kumisnya, oke? Tolong menolong dan membalas budi. 2. Alur semut terjebur ke sungai lalu datang seorang merpati untuk menolong. Langsung diberi tugas langsung. Nah, sekarang kita mau bertanya dulu. Dari yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ceritanya tadi melalui video. Kalau dengan yang di buku, dengan membaca buku, apakah sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Sama. Ada berapa unsur intrinsik? 7. Kita sebutkan dulu yang pertama. 5. Dari cerita semut dan burung merpati
yang maju. Iya, menegangkan karena pemburunya mau memburu siapa tadi? Iya, burung merpati. Menegangkan. Ada lagi yang menyenangkan tidak? Ada. Kapan ketika suasananya menyenangkan? Sumur dan burung merpati? Ya enggak? Iya, bersahabat. Ada yang menyedihkan tidak? Ada tidak? Ada? Ada. Apa nanti? Iya, pas semutnya masuk ke dalam air. Iya. Terus setelah makan yang kelima ada apa tadi? Sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan orang yang keberapa? 1. Yang pertama. Oke, kemudian berikutnya ada yang ke 5 atau 6? 6 apa? Kayak bahasanya bagaimana tadi? Dengan sehari-hari ditambah dengan masa remaja tadi. Pokoknya masa remaja gaya bahasanya emosional, penuh dengan perasaan. Dia diungkapkan ceritanya. Biar pembacanya atau yang menyimak itu semakin bertanya-tanya, ini nanti habisnya apa ya? Ya, kemudian yang ke-7 terakhir, amanat. Amanat itu apa? Pesan. Pesannya yang disampaikan yaitu sebaiknya ia tidak harus tolong menolong dan jangan lupa membalas. Iya, kalau kita sudah ditolong ya kita harus balik lagi. Oh, orang itu pernah menolong kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Sudah paham tentang unsur intrinsik cerita? Kalau sudah, sekarang kita akan memberikan soal evaluasi. Ada 10 soal evaluasi. Ada 10 soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit ya. Baca kemudian jawab. Bentuknya pilihan ganda. Nama peserta didik, nama lengkap. Kemudian nomor absennya ditulis. Paham ya? Oke, 5 menit saja. Yuk, silakan. Nanti langsung kita bahas. Dengan teman sebagi. Nomor 1. Coba dibaca Mas Remaja. Nomor 1. Soal dan jawaban. Ya, nomor 6 jawabannya ya. B. Nomor 7. Per 10. Dari pelajaran tersebut kita dapat mengambil apa? Nomor 10. Apa itu A? Kita harus mengakui kesalahan yang kita lakukan. Baik, ditulis betul dulu. Betul dan salahnya dicetak saja. Mengerjakan LKPD terbaik, kita ambil 3 kelompok. Nanti hadiahnya bisa diambil di kantor. Kelompok yang pertama kelompoknya Mbak Tasya dan Mas Vicky. Tepuk tangan dulu.